Jawa Barat dengan penduduk kurang lebih 50 juta merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia, dan tentu saja bahwa untuk mengelola 50 penduduk Provinsi Jawa Barat ini kita perlu terobosan-terobosan yang sangat bermanfaat untuk Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk yang banyak ini juga mempunyai masalah lain, yaitu masalah terhadap pengelolaan persampahan. Sampah yang dihasilkan di Jawa Barat ini tidaklah sedikit. Sebut saja di Metropolitan Bandung, total volume sampah yang dibuang setiap hari kurang lebih 5.000 ton per hari. Oleh karena itu, saat ini Jawa Barat membutuhkan sebuah inovasi untuk menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali mungkin saya perkenalkan dulu sebelum ini. Saya sendiri Didi Aji Sidik, saya Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Saya Helmi Gunawan, saya merupakan Kepala Seksi Pengendalian Sampah dan B3 serta Limbah B3 di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, tugas pokok dari ini di DLH yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim serta penataan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi. Kemudian melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini di Dinas Lingkungan Hidup sendiri ada 4 bidang. Nah, mungkin untuk masalah persampahan ini ada di bidang kami, yaitu bidang pengendalian pencemaran, di mana ada seksi khusus yang menangani persampahan, yaitu yang dikepalai oleh Pak Helmi, seksi pengendalian sampah dan limbah B3. Nah, ini kita sendiri di sini secara umum SDM yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat strukturalnya ada sebanyak 25, fungsional tertentu 7, fungsional umum 60, dan jumlah pegawai existingnya ini sekarang ini adalah 92 orang. Ini kita bagi dalam beberapa tahun, untuk tahun 2012 sampai dengan 2017. Kita lihat timbulan sampahnya itu kilogram per hari ini meningkat. Ya. Kita pahami bahwa timbulan sampah itu naik seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Karena kita paham setiap individu itu menghasilkan sampah. Kalau mengacu pada standarnya dari PU, mungkin sekitar 2,5 liter ya, per hari per orang menghasilkan sampah tersebut. Jadi kalau kita lihat Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan perkembangan juga terus meningkat, berarti sampahnya juga akan semakin meningkat pula. Kita ketahui sampai dengan saat ini metode pengelolaan sampah ini tidak hanya di Jawa Barat, mungkin di Indonesia pada umumnya ini masih mengandalkan kepada sistem kumpul, angkut, dan buang. Oleh karena itu ini akan bermasalah kepada penyediaan lahan TPA di tempat pengelolaan sampah, di mana lahan TPA ini terbatas. Kalau penduduknya meningkat, berarti tidak dirubah, akan mengakibatkan umur TPA menjadi lebih pendek seperti itu. Nah, kemudian urgensi penelitiannya sendiri berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah harus melihat urgensinya itu. Melihat kondisi yang tadi saya jelaskan tadi, harus dilakukan perubahan prioritas dalam pengelolaan sampah dari kumpul, angkut, buang menjadi kepada pengurangan dan pencegahan sampah dari sumbernya. Jadi kita harus bisa merubah paradigma dari pengolahan ini. Nah, ini yang akan diacu adalah kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian juga yang sebenarnya undang-undang ini telah mengadopsi prinsip pengelolaan sampah yang mengutamakan pengurangan dan pencegahan sampah.
yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang Jakstranas pengelolaan sampah, di mana ini kita lihat problemnya ini belum ada alat ukur kinerja yang baik. Jadi kita perlu adanya suatu alat ukur kinerja yang berarti berupa indeks nanti ya, untuk mengelola bagaimana sih mengelola sampah yang baiknya itu. Yang pertama kita bisa memberikan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan lokakarya atau workshop ataupun fokus grup di diskusi ya, antara lain seperti penyediaan untuk honorarium narasumber, kemudian untuk biaya mamin, dan penyediaan seminar kit dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi dalam kemudahan mengumpulkan data ke dinas lingkungan hidup yang ada di kabupaten kota. Kita ketahui Jawa Barat ada 27 kabupaten kota di mana semuanya sudah ada dinas lingkungan hidup. Jadi kita melakukan fasilitasi untuk kemudahan pengumpulan data, mengumpulkan data dari yang ada di dinas LH di kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian penyediaan untuk penggunaan ruangan konferensi, yaitu berupa ruang rapat besar, sedang ataupun kecil. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan penelitian tersebut ini dibagi dua, tahun ke-1 dan tahun kedua, di mana untuk tahun ke-1 proporsi Rispro LPDP-nya ini 352 juta 332.750 rupiah. Kemudian proporsi mitranya 40.950.000 rupiah. Dan tahun kedua proporsi Rispro untuk LPDP ini dialokasikan, diusulkan adalah 298.042.500 dan proporsi mitranya 37.500.000. Ini saya sendiri ini Didi Haji Sidik, saya ini terbaik sudah perkenalkan ini Pak Helmi untuk saya. Ini Bapak Dokter Kepala Seksi Pengendalian Sampah B3 dan B3. Dan di sini di bidang ini mempunyai peran dan tanggung jawab, jadi menjadi license officer antara periset dengan institusi mitra. Dan yang kedua, memfasilitasi workshop ataupun focus group discussion, kemudian mendorong penyusunan naskah akademik yang menjadi luaran riset ini dapat terimplementasikan. Nah, ini manfaat penelitian. Tapi mungkin sebelum ini manfaat penelitian ini bisa saya mau meminta masukan dulu dari Pak Hadi ya, di penjelasan tadi. Barangkali ada yang ingin ditambahkan. Jadi sebetulnya begini. Jadi kalau di Jawa Barat sendiri sesuai dengan peraturan bahwa kita memang setelah membuat namanya Jakstrada. Jadi di Jawa Barat sendiri kita coba untuk inisiasi hampir seluruh kabupaten kota sudah memiliki Jakstrada, kebijakan strategi daerah terkait pengolahan sampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, ini di sini dengan adanya Pergub dan Perwal serta Perbub itu insya Allah dapat membantu juga dalam hal nanti ke depan penelitian terkait dengan Zero Waste Management Index ini, karena di situ kita dilihat bahwa terdapat dua strategi, di mana ada strategi pengurangan dan strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan kondisi yang telah ada ke depan, gitu, bahwa bukan hanya sekarang karena ke depan itu bukan hanya kumpul angkut buang, tapi akan ada kegiatan pengurangan dan penanganan. Di sini sangat penting sekali dengan adanya kegiatan dari Zero Waste Management Index, karena ke depan pasti kegiatan pengurangan dan penanganan akan sangat dibantu sekali oleh adanya indeks yang ada. Mungkin itu saja Pak Didi yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Helmi. Nah, mungkin saya akan lanjutkan. Ini kita nanti akan melihat dari kalau usulan tadi, manfaat dari penelitian ini bisa saya sampaikan beberapa hal yang mengingat kondisi tersebut ya, kondisi yang tadi dikatakan. Maka pengembangan Zero Waste Management ini
ini di Jawa Barat ini sangat bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat khususnya ya. Ini dalam hal satu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan pengelolaan persampahan secara umum, terutama pada aspek pengurangan sampahnya. Jadi reduksi, mungkin kita akan pantau untuk reduksi awalnya itu seperti apa ya dari sumbernya. Kemudian juga membantu DLH dalam melakukan menyusun prioritas isu dan program pembangunan terkait dengan pengalokasian anggaran untuk mungkin untuk persampahan ya. Kemudian juga memperbaiki yang ketiga kinerja pengelolaan sampah di masa datang sejalan dengan program gubernur strategi lainnya seperti program Citarum Harum maupun program-program lainnya yang berkaitan. Nah, ini dampak penelitiannya nanti yang akan kita rasakan, yang ini adalah alokasi sumber daya akan lebih banyak fokus kepada upaya pengurangan sampah nantinya. Kemudian juga jika berhasil dalam pilot studi ini, maka indeks zero waste management ini akan diterapkan di Jawa Barat. Jadi nanti Jawa Barat mungkin akan jadi pelopor, mungkin jadi pionir dalam hal penyusunan indeks ini, karena belum sampai saat ini belum ada provinsi lain pun maupun nasional pun belum mempunyai indeks untuk zero waste ini ya. Nah, kemudian oleh karena itu dalam penyusunan ini harus ada dituangkan ya dalam penyusunan indeks zero waste ini harus bisa di kajiannya ini bisa dituangkan dalam bentuk suatu naskah akademis yang nanti gimana punya pertanggungjawaban ilmiahnya itu adalah bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu. Mungkin di sini mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan Pak Helmi juga saya ucapkan terima kasih. Mungkin barangkali sebelum ditutup ada tambahan lagi? Cukup ya. Kalau sudah tidak ada, kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Bambang Rianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Jadi dalam rangka mewujudkan visi misi Jawa Barat juara lahir batin dengan kolaborasi dan inovasi, kita masih mempunyai berbagai permasalahan di Jawa Barat ini, khususnya di bidang persampahan gitu ya. Jadi di bidang persampahan ini cakupan pelayanan sampai sekarang baru mencapai 69%. Nah ini masih banyak PR kita untuk mencapai cakupan layanan ideal yaitu 100% nanti ke depan. Nah dalam hal ini studi penelitian dari BP2D sangat kita butuhkan gitu ya, sebagai masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ataupun Dinas Perumahan dan Permukiman gitu ya, yang juga mempunyai tupoksi untuk masalah persampahan ini, bagaimana untuk meningkatkan tata kelola di bidang persampahan gitu. Karena memang tata kelola di bidang persampahan di kabupaten kota itu betul-betul masih belum optimal, belum baik gitu ya. Jadi kami sangat berterima kasih dan sangat mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh BP2D untuk membuat penelitian terkait pengembangan Zero Waste Management Index Provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah ini kami sangat mendukung dan sangat mengharapkan nanti hasil penelitian ini bisa kami implementasikan di dinas-dinas yang terkait, sehingga nanti tata kelola pengelolaan persampahan di Jawa Barat itu nanti bisa diperbaiki secara signifikan. Kira-kira demikian kami dari DLH sekali lagi sangat berterima kasih dan mendukung terhadap adanya penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih bahwa penelitian ini telah disupport oleh Rispro LPDP. Mudah-mudahan indeks atau Zero Waste Management Index ini bisa dilakukan di Jawa Barat sesegera mungkin. Selamat kepada teman-teman, mudah-mudahan yang meneliti dalam hal ini, dan BP2D dan juga mitranya Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan penelitian ini akan bermanfaat bagi Jawa Barat atau warga Jawa Barat pada umumnya. Itu saja, dan mudah-mudahan kita akan bisa menyelesaikan dan sukses. Selamat.